Kami dari kelompok 6 pemerintahan desa dengan judul Asas Pengaturan dan Kewenangan Desa. Penguatan terhadap lembaga desa, baik itu dari wewenang, ya kemandirian desa, terutama dari sisi peningkatan dana desa. Karena kita pingin bahwa betul-betul desa ini menjadi lokomotif pembangunan Indonesia. Jangan-jangan itu kan soal rentang waktu dalam pemilihan yang kadang-kadang agak panjang sehingga tahukah kamu apa yang sebenarnya dimaksud dengan desa? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, desa adalah sebuah wilayah tempat tinggal yang mempunyai aturan dan pemerintahannya sendiri. Desa juga termasuk dalam bagian sistem pemerintahan yang di bawahnya langsung berada di bawah camat dan mempunyai hak untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, tahukah kamu bahwa di balik kehidupan desa yang kita lihat sehari-hari ada prinsip-prinsip penting yang mengatur bagaimana pemerintahan desa ini dijalankan. Itulah yang disebut dengan asas dan kewenangan desa. Dua hal ini sangat penting untuk dijalankan agar sebuah desa dapat berjalan dengan baik, mandiri, adil, dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya. Nah, di video ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana asas dan kewenangan ini diterapkan di desa Namo Bintang. Dua hal ini menjadi dasar dalam membangun desa dan menjalankan otonomi desa di Indonesia. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Perkenalkan Pak, nama saya Erli Bisnutupan, saya mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Saya datang sini untuk melakukan wawancara dengan tema asas pengaturan desa. Ya, terima kasih untuk dari mahasiswa UNSU yang datang. Nama saya Mandela Purba. Tentu saja saya menjabat sebagai Kepala Urusan Umum Desa Namo Bintang, Kecamatan Tanjung Batu, Kabupaten Deli Serdang. Kan asas pokoknya segini Pak, dia asas tentang pengakuan dari hak-hak atau hak asal usul tradisi yang masih diakui di pemerintahan desa saat ini yang modern ini. Contohnya Pak, ada nggak Pak di sini hal-hal tersebut masih diakui? Misalnya kayak kalau misalnya dalam pengambilan keputusan kebijakan di desa biasanya kan diambil oleh perangkat desa. Dan adakah Pak tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh adat yang masih mempengaruhi pengaturan tersebut? Masih, contohnya nih kayak menikah. Untuk pernikahan itu untuk pernikahan untuk di desa kita untuk mengambil keputusan masih ada tokoh-tokoh adat dan tokoh agama. Karena di desa kita untuk tokoh adat itu dia tetap harus hadir di pernikahan. Dia harus hadir di pernikahan. Kalau di desa kita kalau nggak ada mereka tokoh adat tadi, pernikahan itu nggak bakalan berjalan dengan lancar lah, berjalan baik. Tapi kan itu Kak masih dalam bidang apa Kak? Maksudnya itu masih bidang adat. Ya. Yang kalau misalnya peraturan, kebijakan, misalnya kalau desa mau menetapkan peraturan baru, ya. Pernah nggak Pak diundang tokoh agama, tokoh adat untuk datang? Pernah, haruslah. Karena memang untuk pemerintahan desa ini tetap harus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama. Berarti mereka datang gitu Pak? Iya, datang kami ikut berembuk gitu? Iya. Untuk buat peraturan baru? Iya. Mereka berarti ada ya Pak ngasih usulan-usulan gitu? Iya, itu baik secara rapat biasa atau memang musrembang, tetap kita hadirkan mereka untuk memberikan masukan-masukan kepada desa supaya desa kita ini berjalan dengan baik, berjalan lancar, dan masalah. Kalau misalnya Pak, ada nggak Pak pernah kayak tradisi dulu yang mempengaruhi misalnya pantangan-pantangan? Misalnya kalau Bapak membuat peraturan, padahal tertentu menurut tradisi dulu itu pantangan sehingga mempengaruhi, jadi nggak dibuat peraturan itu, Pak? Untuk saat ini nggak ada, karena kan memang secara membuat peraturan yang baru di desa kita ini tetap kita undang mereka musyawarah, dan pemerintah desa memberikan pemahaman dengan zaman yang sekarang ini, dengan harus kan kita di zaman nih kan nggak boleh kita dulu lagi kan, jadi tetap kita berikan pemahaman sama tokoh masyarakat, tokoh agama supaya nggak ada yang terjadi masalah, terjadi konflik. Dan biasanya memang peraturan-peraturan dulu yang bisa kita ubah di rapat kita. Pertanyaan selanjutnya Pak
tentang asas desa, yang kedua yaitu asas desentralisasi, di mana asas ini merupakan asas kewenangan, di mana asas ini penyerahan kewenangan dari pemerintahan pusat kepada desa Nambobintang secara penuh untuk membangun serta mengatur pemerintahan desa secara mandiri. Pertanyaannya tentang asas ini, Pak, kewenangan apa saja yang telah dimiliki oleh desa Nambobintang dari pemerintahan daerah ke pusat? Ya, yang pertama nih, dana desa itu datangnya dari dana pusat. Ya, yang memang secara kewenangan pemerintah desa mengatur dan mengelola dana desa tersebut. Dana desa tersebut mencakup pembangunan sekitar 40%. Kemudian untuk kesehatan 10%, untuk pendidikan 10%, dan termasuk juga dari honor pemerintah desa. Tadi kan Pak bilang ada bidang pembangunan, Iya. infrastruktur. Iya. Itu contohnya di desa Nambobintang ini apa yang sudah terlaksana, Pak? Oh ya, udah banyak. Yang pertama, rapat beton antara contohnya nih kayak gang, kayak jalan yang memang dana desa sanggup untuk membangun. Dalam arti kata sanggup dengan dana yang 40% tadi nggak boleh lebih. Gitu. Karena memang sudah teranggarkan sekian persen untuk pembangunan, sekian persen untuk perakakan, sekian persen untuk pendidikan, sekian persen untuk kesehatan, gitu. Jadi nggak boleh lebih. Persenan itu diatur oleh orang pusat, Pak? Ya, diatur. Mereka yang mengatur, kami hanya menjalankan, dan setelah menjalankan kami kerjakan semua, baru kami buat SPJ kami laporkan kembali. Kalau misalnya pelayanan administrasi kependudukan, surat menyurat di desa ini udah melayani dan tersedia nggak, Pak? Ya, untuk pelayanan publik, untuk masyarakat, untuk pemerintahan desa Nambobintang, saat ini memang melayani seperti surat kematian, surat keterangan tidak mampu, surat domisili. Kalau bidang kegiatan ekonomi desa melalui BUMDes, ada nggak, Pak, di desa Nambobintang ini terjalan? Kalau untuk saat ini, mulai tahun 2024 sampai 2025 ini, untuk saat ini BUMDes kita masih belum ada. Tahun-tahun yang lalu ada, tapi memang tidak berjalan dengan baik. Pertanyaan nomor 3, Pak. Menurut Bapak, apakah aparatur atau perangkat desa di desa Nambobintang ini sudah siap secara kapasitas intelektual untuk mengelola kewenangan seperti di dalam konteks asas kewenangan desa tadi? Sudah, karena memang selama ini pengelolaannya baik, dan memang semua pemerintahan desa termasuk perangkat desa selalu diberikan pelatihan-pelatihan oleh termasuk pemerintah kecamatan atau pemerintah kabupaten. Mereka tetap memberikan kepada kami pelatihan supaya kami tetap bisa menjadi orang perangkat yang mampu berisi. Mengenai penerapan asas delegasi, yaitu ketika pemerintah lebih tinggi menyerahkan tugas tertentu kepada desa, bukan sebagai hak asal atau kewenangan penuh, melainkan sebagai tugas pelimpahan yang sifatnya teknis dan administratif. Pertanyaannya, apakah selama ini desa Nambobintang pernah mendapat tugas dari pemerintah kabupaten atau provinsi untuk menjalankan fungsi tersebut? Nah, tingkat kabupaten dulu nih. Tingkat kabupaten, contohnya warga kita yang belum mendapatkan BPJS kesehatan dari pemerintah, itu perangkat desa yang mendata. Siapakah warga kita yang belum memang punya BPJS kesehatan? Jadi kami pemerintah desa melalui pemerintah kabupaten memberikan tugas kepada kami untuk data warga kita yang belum memiliki BPJS kesehatan agar didaftarkan kepada pemerintah desa. Dalam pelaksanaan asas delegasi, bagaimana kesiapan desa Nambobintang dalam menerima tugas dari pemerintah kabupaten atau provinsi? Ya harus siap. Kalau nggak siap? Nggak ada kata nggak siap. Mau jam berapapun, mau hari apapun, tetap pemerintah desa harus tetap mendukung pemerintah tingkat kabupaten, tingkat provinsi yang penting. Karena memang sudah menjadi tanggung jawab kami untuk bersinergi dengan stakeholder yang ada. Apapun tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat, pemerintah kabupaten dan provinsi, kami harus menjalankan tugas tersebut untuk supaya tugas tersebut bisa tercapai dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Strategi atau langkah apa yang diterapkan desa untuk memastikan kelancaran pelaksanaan tugas tersebut? Strategi yang diterapkan desa itu yang pertama tetap berkoordinasi kepala desa, perangkat desa, kepala dusun, masyarakat, tokoh agama. Kami tetap berkolaborasi untuk supaya masalah yang dihadapi itu bisa selesai dengan cepat. Apakah desa Nambobintang memiliki rencana pengembangan kapasitas atau inovasi dalam pelaksanaan tugas pelimpahan ke depan? Ya harus punya, karena memang nggak mungkin kan desa kita hanya begini-begini aja. Gitu. Untuk saat ini mungkin dan pemerintah pusat mungkin memberikan ini hanya masih sekedar wacana koperasi merah putih untuk ketahanan pangan, gitu, supaya desa kita ini lebih maju lah.
Selamat pagi Pak, saya Armin Simanjuntak dari mahasiswa USU. Saya di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai asas perangkat desa Bapak sebagai masyarakat yang berbakti. Sebelum sampai ke pertanyaannya, di sini saya membangun suatu narasi yaitu asas rekognisi adalah asas yang mengandung pengakuan terhadap hak asal usul dan hak tradisional masyarakat desa dalam mengambil keputusan. Lalu untuk pertanyaannya, menurut Bapak sendiri sebagai masyarakat di Desa Namu Bintang ini, apakah Bapak dilibatkan dalam mengambil keputusan desa seperti musyawarah tentang penggunaan tangan desa yang digunakan untuk kepentingan bersama atau kepentingan sosial? Selama ini kami masyarakat Desa Namu Bintang selalu diajak musyawarah seperti di Musrembang apabila ada misalkan rapat untuk pembebasan lahan sebagai contoh untuk akses jalan, akses umum itu kami dilibatkan dan kami ditanyakan pendapat kami juga. Ke narasi yang kedua Pak ini, desa merupakan satu masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat. Berdasarkan hal tersebut, menurut Bapak sendiri, apakah Desa Namu Bintang selama ini sudah menjalankan kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di sini? Kalau setahu kami masyarakat desa sudah menjalankan pekerjaannya dengan sesuai dengan harapan kami. Mereka juga selalu terbuka sama kami masyarakat dalam hal apapun itu dimusyawarahkan ke kami masyarakat ini. Apakah pemerintah Desa Namu Bintang sudah cukup terbuka dalam menyampaikan program dan penggunaan dana desa kepada masyarakat di sini? Kalau saya rasa pihak desa sudah transparan ke kami masyarakat. Apabila ada pengusulan pembangunan jalan, biasanya itu pihak desa membangun jalan itu ikut serta dengan biaya dan jumlah uang yang akan dikeluarkan untuk dana jalan itu terpampang di meja di papan pengumuman. Saya ingin bertanya, dalam asas kebersamaan dan saling membantu antar warga dalam kehidupan sehari-hari demi kepentingan bersama untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Nah, menurut Bapak, apa saja cara yang bisa dilakukan agar masyarakat lebih berperan aktif dalam kegiatan sosial? Sebagai kami masyarakat, kami melakukan gotong royong di desa untuk melakukan bersih-bersih, membantu pihak desa juga. Kami sering melakukan ronda di malam hari untuk menjaga keamanan desa ini. Kalau dari bidang musyawarah desa Pak, menurut Bapak, apa yang sebaiknya dilakukan masyarakat agar lebih aktif? Kalau kami sebagai masyarakat, kami aktif dalam mengikuti rapat, pengusulan apa-apa aja yang dibangun di desa, kami aktif. Kami mengusulkan apa yang kami rasa penting di dusun kami, misalnya sepertinya khusus di dusun kami lah. Kami dusun 2, kami usulkan misalkan jalan yang belum dibangun, itu kami usulkan. Dan seperti kegiatan-kegiatan untuk ibu rumah tangga, misalkan ada, kami minta kegiatan untuk latihan menjahit, supaya bisa menambah penghasilan masyarakat seperti kami inilah gitu. Menurut Bapak, apakah perangkat Desa Namu Bintang sudah baik dalam cara pemerintahan desa, memimpin serta melayani masyarakat desa selama ini? Kalau sebagai saya masyarakat, saya anggap pemerintah Desa Namu Bintang itu sudah sangat baik karena mereka selalu melibatkan kami dalam musyawarah dan juga melibatkan kami juga dalam menentukan apa-apa aja yang mau dibangun di desa kami ini. Halo semuanya, di sini kami ingin mewawancarai Kak Ira dalam rangka memenuhi tugas pemerintah desa dengan tema asas pengaturan desa. Halo semuanya, nama saya Ira Rizka Aisyah. Saya saat ini menjadi salah satu staf pengajar atau dosen di program studi ilmu politik FISIP USU. Bagaimana Bapak menilai pentingnya penerapan asas rekomendasi di dalam pengaturan desa, yang dimana asas rekomendasi itu mengakui hak asal usul atau tradisi di desa ini? Oke, asas rekomendasi berarti apa yang berasal dari desa tersebut, baik dari adat, budaya, dan lain-lainnya yang masih dipertahankan di desa tersebut. Menurut pendapat Kak Ira pribadi, kalau desa itu terlalu kecil skupnya, sedangkan kalau berbicara adat, budaya, dan kebiasaan mungkin ada wilayah yang lebih besar dibandingkan desa. Tapi kalau misalnya memang itu bisa berangkat dari desa, dan bagaimana desa mungkin terjadi sesuatu hal, baik dari masalah lain, mungkin A, B, C, D, E ada masalah yang spesifik tertentu, lalu diselesaikan secara adat, budaya, atau rekomendasinya tersendiri. Menurut Kak Ira sih sah-sah aja ya, karena kan dari segi pemahaman politik itu kalau desa kan kalau berbicara rekomendasi itu lebih kepada adat dan kebiasaan dalam menyelesaikan sesuatunya aja. Ada tata krama, ada adat, ada budaya yang dipegang gitu untuk dalam menyelesaikan sesuatu hal. Namun dengan adanya rekomendasi ini sebenarnya menurut kita sangat membantu sekali gitu, karena akhirnya masalah itu apabila terjadi di suatu wilayah, di suatu desa, itu akan lebih cepat penanganannya dibandingkan kalau masalah tersebut harus dibawa lagi dulu ke lajur-lajur pemerintahan yang terlalu bertingkat-tingkat dan proseduralnya mungkin yang mungkin lebih ribet ya dibandingkan kalau diselesaikan secara adat gitu. Jadi yang kedua itu asas desentralisasi, di mana asas desentralisasi ini kewenangan penuh yang dimiliki oleh desa untuk mengatur pengaturannya sehingga desa tersebut mandiri. Dalam segi asas desentralisasi, sejauh mana Pak menilai pentingnya asas ini dalam mewujudkan kemandirian desa Pak? Kemandirian desa, oke baik. Jadi seperti ini. Kalau kita berbicara desentralisasi, itu ada undang-undang desa nomor berapa tahun 2014 ya, nomor 6 tahun 2014 ya. Itu tentang kewenangan sepenuhnya diberikan oleh pemerintah
pusat kepada desa untuk dapat mengelola pemerintahnya sendiri. Jadi desa diberikan kewenangan nih dalam menjalankan pemerintahannya sendiri gitu. Nah, jadi asas desentralisasi ini menurut Kaira itu adalah hal yang baik sih sebenarnya, hal yang baik karena akhirnya seluruh tatanan pemerintahan di ruang lingkup terkecil itu dapat berjalan mandiri, sehingga dari yang tempat kecil itu dapat mendorong kemajuan dari tingkat yang lebih besar gitu. Kalau kita bicara desa kan skalanya lebih kecil ya. Ketika suatu wilayah di Indonesia itu kan terdiri dari banyak desa-desa yang kecil. Kalau desa-desa yang kecil dapat menjalankan pemerintahannya sendiri, dapat desentralisasinya berjalan dengan pas gitu. Jadi yang kecil-kecil itu ketika menjadi satu kesatuan wilayah, dan itu kan dapat mendorong si negara dalam majunya negara tersebut gitu. Jadi kalau ditanya sejauh mana desentralisasi ini berjalan, menurut Kaira dari segi prosedur dan dari segi pelaksanaannya mungkin sudah oke karena itu adalah undang-undang yang menurut Kaira sangat wow juga. Ya boleh lah pemerintah merancang undang-undang tersebut. Hanya saja memang yang paling penting adalah memberikan desentralisasi secara penuh, benar-benar ditinggalkan. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya nih pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh terhadap pemerintah desa dari sekitar kecil tersebut untuk mengelola pemerintahnya sendiri, tidak sebenarnya mereka ditinggalkan di desanya gitu. Karena ada banyak sekali yang perlu diperhatikan juga dari desanya. Contoh desa itu kan diberikan kewenangan penuh dalam pengelolaan dana desa gitu, dari segi pelaporan dan perancangan atau bahkan dari implementasinya itu harus benar-benar dapat anggota sendiri dari pemerintah pusat gitu, tidak dilepas begitu saja gitu. Jadi nih udah dikasih duit sekian M misalnya, lalu direncanakan dalam satu program lalu diimplementasikan, nggak ada monitoring, nggak ada yang memantau gitu loh. Ya akhirnya ya program tersebut mungkin bisa jadi anggarannya harusnya cuma 50 juta, tapi kan ya yang dilaporkan lebih dari itu gitu. Paling mendesentralisasikan jangan berarti meninggalkan. Dalam konteks desa Kak, desentralisasi ini kan memberikan peluang bagi desa untuk mengembangkan potensi lokal yang Kak tadi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan di desa masing-masing. Namun dalam implementasinya tidak semua desa berada dalam posisi yang setara yang katakan tadi, baik dari segi sumber daya manusia, ekonomi, infrastruktur maupun akses terhadap teknologi dan informasi. Biasanya lah desa yang lebih maju justru lebih maju Kak, karena dia mempunyai hal-hal tersebut, jadi lebih maju. Sedangkan desa-desa yang mungkin masih tertinggal sering sekali kesulitan dalam menjalankan kewenangan mereka secara efektif sehingga menghambat kembali desa mereka. Pertanyaannya Kak, menurut Kak, apakah desentralisasi ini justru memperburuk ketimpangan antara desa yang sudah maju dan desa yang sudah tertinggal Kak? Menurut Kaira itu nggak memperburuk sebenarnya gitu. Jadi gini, kalau kita tarik dari keilmuannya Kaira ini tuh nggak lagi zamannya liberal, ini nggak lagi zamannya realis gitu. Ini udah zamannya yang liberal, saling bekerja sama, memajukan sesama gitu. Kalau realis itu kan pemikirannya ya kita untuk menjadi kuat, menjadi menang itu memenangi yang lain gitu. Tapi kalau liberal kan untuk menjadi kuat, untuk menjadi menjadi lebih maju, ya kita bekerja sama dengan yang maju gitu. Ini suatu desa mengakibatkan ketimpangan. Bagaimana ketimpangan tersebut dapat diatasi mungkin dengan kerjasama, kolaborasi dan lain-lainnya gitu. Contohnya seperti ini. Kaira itu juga tinggal di desa lah kita bilang, tinggal di desa. Di desa yang bersebelahan saja itu ketimpangannya berasa gitu. Nah, jadi mungkin yang bisa jadi solusi paling utama adalah yang pertama, desa harus tahu mana yang menjadi keunggulan desa. Itu yang ditingkatkan. Jadi gini, contoh seperti ini. Dengan perbedaan SDMK, pendidikannya tidak merata, hadirkan sekolah di situ. Sehingga nanti generasi berikutnya di desa tersebut tidak ada lagi ketimpangan SDM, tidak ada lagi ketimpangan pendidikan gitu. Kalau misalnya ternyata di desa tersebut energinya buruk, berarti solusi dari implementasi dana desa yang perlu dicari adalah penanggulangan masalah energi yang buruk itu. Air yang kotor, cari solusinya gitu. Jadi tahu dulu nih keunggulan serta potensi apa masalah apa yang di desanya gitu. Yang kedua baru kolaborasi. Ketika desa yang tidak bisa nih untuk menyelesaikan problemnya sendiri gitu, ada desa lain yang cukup maju dan bisa menyelesaikan masalah tersebut gitu. Kan nggak ada salahnya gitu, bekerja sama, berkolaborasi dan lain-lainnya gitu. Jadi sebenarnya tahu problem, tahu solusi aja untuk mengatasi masalah yang terjadi di desa. Jadi desentralisasi mungkin menurut Kaira nggak jadi fokus utama lagi. Jadi itu kajian dasarnya gitu. Tapi kalau udah berbicara tentang pelaksanaan desa, ya desa itu harus tahu dulu mana yang potensi, masalah. Pada pertanyaan ketiga Kak Ina, asas delegasi merupakan pemberian kewenangan kepada desa oleh pemerintah kabupaten atau kota. Secara teori, asas delegasi seharusnya memungkinkan pemerintah kabupaten atau kota memberikan kewenangan kepada desa untuk menjalankan fungsi tertentu, terutama lebih efektif jika dilakukan di tingkat lokal.
Namun dalam praktik sering muncul keraguan apakah kewenangan itu benar-benar diberikan dengan niat memperdayakan desa atau sekedar mendelegasikan beban yang selama ini menjadi tugas kabupaten. Yang menjadi sorotan adalah apakah ada dukungan memadai seperti anggaran, SDM, dan pelatihan atau justru desa dipaksa menjalankan tugas tanpa beban yang cukup. Menurut Kak Ira, apakah kewenangan didelegasikan itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan yang nyata atau hanya pilihan tugas administratif saja tanpa ada dukungan yang memadai? Sebenarnya bisa aja ya kita berpikir itu penjalanan tugas semata, tapi bisa juga kita berpikir bahwasanya itu adalah hal yang baik untuk diterapkan gitu. Berbicara, nah sama dengan implementasi saat ini, kadang kita berpikir ya, apakah ini cuma pelimpahan tugas semata gitu. Bisa jadi bukan itu niatnya. Itu akan menjadi pelimpahan tugas semata ketika yang diberikan tugas menganggapnya itu adalah pelimpahan tugas gitu. Nah, jadi ini mau sampai kapan kita menjadi orang yang terus menyalahkan gitu, yang negatif tinggi gitu. Pemerintah di desa, pemerintah di kabupaten kota, pemerintah di suatu provinsi, pemerintah di suatu negara itu sebenarnya kalau ditarik garisnya, mereka akan selalu berkaitan satu sama lain kok. Mereka akan punya tupoksi, tugas pokok dan fungsinya masing-masing gitu. Jadi sebenarnya tinggal kitanya aja sih yang siap lalu berpikir bahwasanya ya ini untuk kepentingan dan kemaslahatan bersama tadi gitu. Jadi kalau pelimpahan tugas kebutuhan administratif bisa jadi itu adalah proses kita untuk berkembang lagi gitu. Kalau kita tidak mengikuti tren, kalau kita tidak jalan sesuai dengan yang berkembang, kita stuck aja gitu. Jadi mari berpikir bahwasanya setiap kebijakan yang diberlakukan itu harus membawa kemaslahatan bersama, kemajuan bersama. Kalau misalnya di tingkat desa itu diberikan desentralisasi, tujuan utamanya adalah itu meningkatkan desa. Meningkatkan desa adalah hal baik karena dimulai dari sumber terendah sampai ke tertingginya, ke atasnya. Baik itu yang dijalankan dulu. Kalau ada kesulitan tertentu, ketimpangan tertentu, berarti solusi lagi yang harus dihadirkan. Kalau dalam penilaian kakak terkait banyak sekali kewenangan negara didelegasikan kepada desa tanpa dibarengi dengan anggaran atau sumber daya yang tidak memadai, bagaimana kakak menilai dampak dari komisi tersebut terhadap kinerja pemerintah desa dan bagaimana solusinya? Menurut Kak Ira, didelegasikan kewenangan itu nggak semuanya berbicara tentang anggaran. Bicara dulu tentang sumber daya orangnya, actornya. Bicara dulu tentang orangnya. Jadi kalau suatu desa dengan keterbatasan tertentu dengan anggaran yang sudah ditetapkan itu dulu dimanfaatkan. Tetapi mulai berpikir SMXR tadi, dia harusnya sudah berpikir bagaimana ini bisa dikembangkan. Bagaimana ini nanti yang dari pemerintah pusat cuma dapat 1 M misalnya, dari desanya itu bisa ngasih anggaran tambahan. Gitu loh, dengan adanya BUMDes itu badan usaha milik desa, dengan adanya iuran dengan adanya hasil-hasil lain yang dihasilkan oleh desa yang nantinya bisa dibagi hasil dengan